know I'm an ally group. Most of the time it's like really see the world, you know. Cerita diawali di supermarket, di mana seorang wanita muda bernama Iris sedang berjalan-jalan. This brief transcendent Dia bertemu dengan seorang pria bernama Josh. Supaya dapat memberikan kesan pertama yang baik, Josh menjatuhkan tumpukan jeruk yang membuat Iris merasa terhibur. Ada dua momen dalam hidup Iris ketika dia merasa paling bahagia. Pertama, saat dia bertemu dengan Josh, dan kedua, hari ketika dia menghabisinya. is very presumptuous, but sometimes Iris dan Josh menjadi pasangan dan mereka bepergian ke sebuah rumah tepi danau. The driveway. Mereka bertemu dengan teman-teman di sana, yaitu Kate, Ellie, Patrick, dan Sergey. Hey, Sergey, nice to... Iris merasa sedikit cemas di sekitar mereka, terutama karena Kate cukup keras terhadapnya. Geng tersebut menghabiskan waktu bersama, menari, dan menikmati kebersamaan satu sama lain. Keesokan harinya, saat Iris berada di tepi danau, dia bertemu dengan Sergey. Sorry? It is not good. It's you. Dia mencoba mendekatinya, tetapi Iris menolaknya. Namun, Sergey terus mendesaknya. Sergey bangkit dan mencoba mencekik Iris, tetapi dia mengeluarkan pisau dari saku dan menikamnya di leher. Then you what? he was trying to kill me. And the only thing I could think, I love you so much. Diliputi darah, Iris kembali ke rumah, menimbulkan ketakutan di antara semua orang. Saat dia dengan panik mencoba menjelaskan dirinya, Lost without you. Hey. Come here. Me. He was gonna kill me. You gotta believe it. It's Josh menghidupkan kembali Iris setelah menahannya. Dia mengungkapkan bahwa dia adalah robot pendamping yang dirancang untuk dukungan emosional. an emotional support. You're joking, right? This. Dia menunjukkan bagaimana dia mengendalikan Iris melalui ponselnya dan menjelaskan bahwa pertemuan awal mereka hanyalah pertemuan manis yang dibuat-buat, sebuah memori yang dibagikan oleh semua robot pendamping saat mereka membentuk koneksi cinta dengan pemiliknya. Down already. Shut me down. Fuck. Josh dan Kate berdiskusi tentang cara untuk mematikan Iris secara permanen karena bahaya yang ditimbulkan oleh Iris. We'll switch all of our settings back to normal. I open a bottle of champagne and we wait for the... you plan and you plan. Shit! That's good. That's Okay, yeah, sorry, right. Dia membebaskan dirinya dan memukul Josh di tenggorokan untuk melarikan diri. Sorry. You'll need an ice pack, and if there's any swell, your room, okay? Membawa serta perangkat yang mengendalikannya, Iris melarikan diri ke hutan terdekat, di mana dia meningkatkan kecerdasannya dari 40% menjadi 100%. Dia mencari cara untuk melarikan diri tanpa menarik perhatian negatif padanya. Sementara itu, Josh dan Kate curhat kepada Ellie dan Patrick bahwa Josh sengaja memenjarakan Iris untuk menghabisi Sergey karena Iris dicurigai terlibat dengan mafia Rusia. Rencana mereka adalah untuk menghilangkannya dan merebut kekayaannya sebesar $12 juta dan membaginya menjadi 3 bagian. Ellie keberatan dan bersikeras bahwa kekayaan itu seharusnya dibagi 4. Iris bersembunyi hingga dia mendengar Ellie dan Patrick. Takut Iris bisa menjadi ancaman mematikan, Ellie mengambil senjata dari brankas dan mengejarnya bersama Patrick. Mereka berbagi momen di mana Patrick mengakui bahwa dia adalah robot tetapi dia benar-benar mencintai Ellie. Dia mengenang pertemuan manis mereka di sebuah pesta Halloween, dan Ellie membalas perasaannya, tidak terpengaruh oleh sifat robotik dari Patrick. Namun, mereka segera mendengar Iris di dekatnya.
dan Ellie mencoba mendekatinya dengan senjata. Kejar-kejaran pun terjadi yang berujung pada mereka merebut senjata api. Ellie tertembak di dada dan meninggoy, membuat Patrick meratapi kehilangan tersebut. Iris melarikan diri kembali ke rumah dan masuk ke mobil otonom Josh. Josh mencoba mengikutinya tetapi terjepit jarinya di pintu. Enable manual drive. Iris dengan cerdik mengubah suaranya agar mirip dengan Josh, memungkinkan mobil untuk mulai dan dia menginjak kaki Josh. Drive. 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 Josh berlari ke hutan untuk menemukan Patrick di atas tubuh Ellie. Menyadari ponsel Ellie yang mengendalikan Patrick telah hancur, Josh menyetel ulang Patrick dan menjalin koneksi romantis dengannya, meningkatkan tingkat agresi Patrick menjadi 100 untuk memburu Iris. Field of vision. Thank you. Iris terdampar di jalan dengan kendaraan yang tidak bisa bergerak. Dia terlihat oleh Deputi Hendrik. Saat dia mencoba menjelaskan situasinya, Shouldn't have happened. Down and put your hands behind your back. Anything in your pockets? Anything? Fuck. Patrick kemudian mendekat dan secara fatal menyerang Hendrik, merebut panel kontrol dari Iris untuk menonaktifkannya. Patrick kembali ke rumah mengenakan seragam Hendrik dan membawa Iris kembali ke dalam. Now? He's in the trunk. Kat memutuskan untuk mengambil bagian uangnya dan pergi, serta mengaku kepada Josh bahwa Sergei tidak pernah terlibat dengan mafia. Dia hanya pacar yang buruk dan menghasilkan jutaan dari pertanian. Josh mencoba menghentikannya, tetapi Iris memerintahkan Patrick untuk ikut campur, yang menyebabkan Patrick menikam Kat dari belakang. I stopped her. Menyadari dia berdarah, Kat mendesak Josh untuk berhenti berbicara sebelum duduk di samping Iris untuk meninggoy. Josh dan Patrick membuang mayat-mayat itu dalam tumpukan di hutan. Dia kemudian mengatur kencan makan malam dengan Iris. Oh, whoop. Sorry. Handsome. Mengurangi kecerdasannya menjadi 0 dan meletakkan tangannya di atas lilin untuk membakar kulit plastiknya. Good. Iris, excuse me. 1 second. Dia menghubungi perusahaan yang memproduksi robot untuk melaporkan Iris cacat dan seorang pembunuh. Josh mengarahkan senjata ke tangan Iris, memaksanya untuk menembak dirinya sendiri di kepala, yang tampaknya membuat dia tidak berdaya selamanya. I don't know how this happened. Always had this sexual charge. Dua karyawan yang bernama Sid dan Teddy tiba untuk membawa Iris kembali ke pabrik. Sid menyebutkan bahwa mereka dapat memutar ulang rekaman memori Iris. It's fun. Basements and torch them. Takut terungkap, Josh mengirim Patrick untuk membunuh Sid dan mengejar Teddy. One of ours. That's a. Iris berhasil menyetel ulang tepat waktu untuk menghentikan Patrick yang mencekik Teddy. Dia mengingatkan Patrick akan cintanya kepada Ellie, bukan Josh. You, Patrick. He's like pain. Memori Patrick tentang Ellie kembali dan dia merasa menyesal atas apa yang telah terjadi. Teddy mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Iris karena telah menyelamatkan hidupnya. What's your name? Iris kembali untuk menghadapi Josh, mengungkapkan bahwa Teddy memberinya otonomi penuh sebagai penghargaan atas penyelamatannya. I'm free.
Christ, fuck! Josh menyerang Iris dan mencoba menembaknya. Tetapi dia membiarkannya mengucapkan beberapa kata terakhir. Say it! You were everything to me. Beep boop, you have no idea how nice that is. Okay. It's like, Iris kemudian mengelupas kulit yang meleleh dari lengannya. it's brief and you see the world for what it really is. There's meaning. Dia mengambil uang Sergi dan pergi dari The day I rumah. met Josh. In this Di jalan, dia melihat robot pendamping lain yang mirip dengannya. Dan cerita pun selesai.